يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Di antaranya orang yang praktisi riba. Praktisi riba mungkin di dunia dia keren, bajunya necis, keren, mobilnya baru, ya, kemudian berdasi, kemana-mana ada pelayanan, ya. Tetapi pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan bentuk yang mengerikan, yaitu bu'itsu wa bihim khabalun minasyaitan. Dia dibangkitkan dalam kondisi seperti kerasukan setan, jalan enggak jelas, mata enggak. Orang kerasukan kan gitu, enggak jelas, matanya kemana-mana, jalan enggak jelas, miring kanan kiri. Sehingga dibangkitkan seperti orang gila. Baik, orang bahas, kenapa dia dibangkitkan seperti orang gila? Apa kaitannya dibangkitkan seperti orang gila dengan perbuatan praktek ribawi ketika di dunia? Dan kita tahu al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Kalau tadi kita sebutkan jelas, tidak adil, badan miring, jelas. Suka minta-minta, tidak punya malu, maka wajahnya dihilangkan, jelas. Terus orang sombong merasa besar, jadi bangkit jadi apa? Kecil, ya, seperti itu. Kemudian kenapa orang riba, praktik riba seperti orang gila? Ada beberapa pendapat. Untuk menunjukkan kerasukannya, orang kalau riba itu tamak terhadap harta. Dia sudah rentenir itu rata-rata bukan orang miskin, tapi dia orang apa? Kaya, udah punya duit. Ya. Tapi dia tamak, sehingga dia tamak, kerasukan, rasa tamaknya menjalar dalam tubuhnya, ya, sehingga dia pikirannya yang penting bisa ngambil untung sebanyak-banyaknya, bisa mengambil bunga sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, maka dia seperti orang gila. Pikirannya gimana? Ketamakannya itu merasuk dalam tubuhnya, maka jadilah seperti setan merasuk dalam tubuhnya, sehingga dia bangkit seperti orang gila. Ini pendapat pertama. Jadi karena rasa tamak yang telah menjalar di tubuhnya, membuat tubuhnya kejang-kejang seperti orang gila, saking tamaknya terhadap harta, rakus. Pendapat yang kedua, dia dibangkitkan seperti orang gila karena dia gara-gara ingin makan riba, dia nekat berfatwa mengatakan innamal bai'u mithlu riba, yang seperti Allah sebut dalam ayat, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang mau praktik riba, dia tidak dibangkitkan kecuali seperti orang kerasukan syaitan. Kata Allah, dzalika bi annahum qalu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka, para praktis riba berkata, innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama dengan riba. Apa masalahnya? Nanti jual beli boleh cari untung, saya juga bisa pinjamin duit cari untung. Apa bedanya? Kata para ulama, ini sudah gila. Sudah tahu riba dibedakan dengan jual beli. Ya. Tetapi dia nekat menyamakan. Mencari dalih-dalih untuk menghalalkan riba, nekat menghalalkan riba, bahkan mengatakan riba sama dengan jual beli. Kamu jual beli jual barang cari keuntungan dengan jualan, saya cari untung dengan meminjamkan. Apa bedanya? Ya, karena ini orang yang mengatakan demikian tidak membedakan dua hal yang berbeda, berusaha menyamakan dua hal yang berbeda, maka seperti orang gila. Maka seperti apa orang gila. Dan ada sebagian yang nekat sekarang fatwa, ya, untuk menyatakan praktik riba itu apa? Halal. Ada saja ustaz-ustaz, dai-dai yang nekat mengatakan riba itu apa? Halal. Bunga halal. Riba halal. Dengan berbagai macam dalih. Berbagai macam dalih. Sampai ustaz ini laris diundang oleh instansi ribawi. Karena dia berani menghalalkan apa? Riba. Ngeri. Para praktisi semakin semangat, semakin senang. Apa bedanya? Jual beli sama jual beli, kan kamu jual dapat untung, saya menjamin dapat untung, apa masalah? Nah, karenanya dianggap sebagai orang gila, otaknya udah nggak jalan sehingga nekat menghalalkan yang haram, sehingga seperti orang itu. Tafsiran ketiga, orang yang sibuk riba, ya, maka dianggap seperti orang gila di dunia. Jadi dia sudah tidak punya otak, dia sudah tidak punya empati, dia tidak punya kepekaan. Pokoknya bagaimana bisa ngambil untung. Mencelakakan orang dia tidak peduli, merusak orang dia tidak peduli, membuat orang bunuh diri. Sekarang pinjam online banyak orang bunuh diri enggak? Dia nyerang, dia enggak peduli. Yang bagaimana orang itu bayar utang, dia enggak peduli. Orang punya istri, punya anak, rasa peka, empatinya udah hilang. Yang penting, ini nyata atau tidak ibu-ibu? Nyata enggak?
Kalau orang pinjam online, kemudian nggak bayar, diserang tidak? Diserang. Bukan cuma diserang, sampai bosnya orang ini pun diserang, ditelepon, itu anak buahmu belum bayar. Bosnya pun terganggu, dibuat gelisah, sehingga jadi stres, keluarganya stres. Dia tidak punya rasa peduli, tidak punya rasa kemanusiaan, hilang semuanya. Jadi seperti orang gila, orang tukang riba ini. Sampai ada kawan cerita, jadi temannya nanya, dia mau dijadikan memegang pinjam online. Ini perusahaan luar negeri, kemudian dia punya investasi untuk pinjam online di Indonesia, di tanah air. Gajinya dia saja sebulan, kalau saya nggak salah dengar, 2 miliar. Gajinya dia ini yang megang ini semua, 2 miliar. Nah, tanya gimana hukumnya? Kerja 2 bulan terus tobat. Lumayan untuk bikin modal. Siapa yang tidak ngiler? Nah, dia ahli IT, ahli ini. Wallah benar tidak, tapi ceritanya langsung dari teman dekat, saya tahu dia cerita. Karena temannya ini ahli IT, dia pakar dalam berbagai, punya pengalaman, diajak untuk, ya orang luar negeri punya duit banyak, ini investasi buat apa judi? Bukan pinjam online. Dan mereka tidak punya otak, pokoknya bagaimana bisa ngeruk uang. Bahkan yang kena terjebak orang miskin. Yang pinjam online banyak orang-orang miskin. Jual-jualan ini, jualan ini, kasihan. Tapi hati mereka udah nggak ada. Yang penting saya dapat untung. Kalau nggak bayar diteror. Maka mereka ini yang suka praktisi riba ini nanti dibangkitkan seperti orang gila. Sebagaimana orang gila ketika di dunia mereka sudah gila, tidak punya empati, tidak punya peka sosial, udah hilang semua. Yang penting dapat untung. Maka balasannya mereka ini akan dibangkitkan seperti orang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih," dan siapa yang telah datang peringatan kepadanya dari Rabbnya, mau'izatu wejangan. Allah sudah ingatkan tentang riba tidak boleh. Fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Artinya ada orang praktek riba, ini pendapat sebagian ulama, seorang praktek riba, kemudian dia melakukan riba, kemudian dia diperingatkan, dia sadar. Maka bagaimana keuntungan yang dia peroleh selama ini? Sebenarnya mengatakan halal bagi dia, yang penting dia bertobat. Bolehkah dia gunakan untuk bikin modal? Boleh, yang penting dia bertobat. Ini keringanan. Falahu masalah, maka bagi dia yang telah lalu dimaafkan. Wa amru ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, siapa yang kembali lagi sudah dikasih tahu masih kembali, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun ini maksudnya kalau mereka menghalalkan riba maka mereka kekal karena mereka kafir. Kalau mereka tidak menghalalkan riba maka mereka dalam waktu yang lama di neraka. Jadi praktisi riba ini di neraka lama, kalaupun mereka akhirnya keluar kalau belum kafir. Tapi kalau mereka nekat mengatakan riba itu halal, jadi mereka melakukan praktek riba dengan perasaan itu halal tanpa ada beban sama sekali, yakin itu halal, maka mereka telah kafir karena menghalalkan yang haram. Dan kalau mereka menghalalkan haram, maka mereka kafir, orang kafir abadi di neraka jahanam. Tapi kalau mereka tidak menghalalkan dan mereka tahu riba itu haram cuma karena nafsu duniawi, maka mereka akan disiksa dalam waktu yang lama. Waliyadzubillah. Baik. Dalam Al-Quran Allah mengancam riba ya, dengan 5 hukuman. 5 hukuman. Yang pertama yang sudah tadi kita sebutkan, hukuman bahwasanya orang yang praktek riba dibangkitkan seperti orang kerasukan apa? Syaitan. Seperti orang gila kerasukan syaitan. Tadi la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Dalam surat Al-Baqarah 275. Kemudian juga yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 276, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba
dan Allah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah dijadikan banyak, riba semakin habis. Yang Maha Kuasa Allah menghilangkan, menyirnakan, mengurangi harta ribawi sedikit demi sedikit. Kata para ulama itu dihilangkan keberkahannya. Adapun sedekah semakin bertambah-tambah. Di dunia Allah kasih tambahan, apalagi di akhirat. Tinggal mau pilih riba atau apa? Sedekah. Dua hal yang sangat berbeda. Sedekah menunjukkan empati, peduli kepada manusia. Riba menunjukkan rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Dan riba ini diantara sebab kenapa begitu Allah haramkan, begitu keras pengharamannya. Karena yang seharusnya kau membantu sosial, malah dibalik untuk cari manfaat. Orang yang pinjam uang itu orang butuh atau tidak? Orang butuh. Malah kau gunakan untuk memanfaatkan dia. Dia lagi butuh, pinjamkan terus ngambil keuntungan. Padahal di antara amal soleh adalah memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Beri pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ini malah bukan membantu, malah mengambil untung dari orang yang kesulitan. Makanya dia dosa besar. Dan akibatnya, dampaknya adalah yamhaqullahu riba. Maka Allah hilangkan keberkahan riba. Ya. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Adapun firman Allah, yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba. Ada yang mengatakan secara zahir, ujungnya duitnya bahkan habis. Ujung-ujungnya duit bahkan habis. Ada yang mengatakan kalau duitnya tidak habis, yang hilang apa? Keberkahan. Saya ketemu kawan, dia pengusaha emas ya. Ketika sebelum pandemi ya, banyak yang apa? Yang punya perusahaan emas kemudian dengan riba. Dan dia berusaha meninggalkan apa? Riba. Ketika terjadi pandemi, subhanallah, semua yang praktisi riba semuanya hancur usahanya. Karena pemasukan kurang, kemudian bunga semakin apa? Bertambah-tambah, hancur, usaha pada tutup. Dia yang tidak riba bertahan, bahkan semakin meningkat. Ya. Bahkan dia bilang ketika pandemi, kalau tidak salah harga emas naik, saya lupa juga. Saya lupa intinya dia dapat keuntungan yang alhamdulillah. Kenapa dia tidak riba? Jadi memang benar ada orang yang riba kemudian dia ludes di ujungnya. Banyak atau tidak? Banyak. Tadinya punya usaha-usaha ini kelihatan mewah, kelihatan kaya, atau ludes. Kenapa? Terlilit riba. Hidup dalam angan-angan seakan-akan kaya, cuma kaya khayalan. Tahu waktunya tagihan disita, habis. Benar-benar sirna. Kalaupun tidak sirna, maka yang hilang adalah keberkahan. Sehingga tidak ada berkah. Dia jadi semakin tamak mencari harta. Habis waktunya untuk mencari harta, padahal yang dia nikmati tidak banyak. Orang punya harta 1 triliun dengan 10 miliar tidak beda-beda jauh. Tidak signifikan. Kalau dia punya 10 miliar sama 1 triliun beda jauh, memang duitnya beda jauh. Tapi secara menikmati beda-beda tipis. Yang 10 miliar dengan penghasilan 30 juta, beda tipis, beda jauh? Ya jauh tipis. Tapi maksudnya makan sama-sama makan, punya mobil sama-sama punya apa? Mobil, sama punya istri, sama-sama punya anak, rumah udah punya. Ya mungkin dia makan steak mewah, kita makan steak sama steak ya. Ya. Dia makan pizza, kita makan pisang goreng, sama-sama pizza. Maksudnya kenikmatan tidak harus mewah-mewah, maksudnya oke-oke aja. Sementara dia untuk meraih 10 miliar, 1 triliun, habis otaknya untuk mikir begitu luar biasa. Nah orang kalau riba di sini dibuat otaknya benar-benar mikir dunia, empatinya hilang, sosialnya hilang, pokoknya gimana cari untung sebanyak-banyak, bagaimana bisa merekrut, mengambil, menguras, meludeskan harta orang yang penting dapat untung sebanyak-banyaknya. Itu pikiran dia. Bahkan yang kerja di instansi ribawi pun gelisah. Sebagian ada yang tobat ngobrol sama saya. Kita gelisah Ustaz, kita harus cari korban banyak. Kalau kita nggak kecapai target, gelisah. Laporan gimana nih? Lapor nanti gaji kita tidak dapat bonus, gaji kita turun, sehingga berusaha mencari nasabah-nasabah baru. Gelisah, jadi dia keluar. Setiap bulan gelisah, bikin laporan gelisah. Sampai kadang-kadang dia berbuat trik. Ya udah, datang ke temannya, udah pinjam uang saya dulu. Yang penting saya buat laporan, nanti kembalikan lagi, nggak apa-apa. Yang
Yang penting kamu pinjam dari instansi saya, ada catatan bahwasanya telah meminjam dari kami uang. Yang penting dia punya laporan bagus dan dia dapat bonus. Jadi keberkahan apa? Hilang. Terkadang dampaknya kepada keluarganya. Kadang dia terkena penyakit dan yang lainnya.